Microhost. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo bisa dimulai, kita berdua, Bu Santi, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba. Radina billahi rabbil Wabil islami dina. Muhammadin Nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'an. Rabbana zidna ilman nafi'an. Warzuqna fahma wasi'an. Warzuqna fahma wasi'an. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin. Wa hifdzal mursalin. Wa hifdzal mursalin. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, mau apa dulu nih? Belajar apa dulu? Tadi kita sepakat inginnya kerjain soal dulu, lalu kemudian kalau bisa nanti dikasih yang latihan, contoh latihan materi untuk bicara mengenai kaidah 1, 2, 8, 9, dan 12. Lalu ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah dikerjakan, sudah di print? Sudah di print ya. Sudah di print. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang nahnu a'lamu bima yaqulun. Nomor 1, nahnu. Nahnu itu apa? Isim. Isim apa? Isim domir yang lepas. Ya, domir baris munfasil. Munfasil, ya. Kemudian nomor 2, a'lamu. Isim. Ya. Nah, oke, ini a'lamu itu isim ya. Oh, isim ya. Ini. Ada isim itu kalau dalam bahasa kita atau bahasa Inggris itu ada komparatif superlatif. Ada bahasa kata sifat yang mempunyai makna lebih atau paling. Nah, jadi komparatif, lebih atau paling, superlatif. Ya, kalau di dalam bahasa Inggris antara komparatif superlatif itu beda rumus. Kalau yang reguler itu kan ER ya sama EST kan. Iya. Oke. Nah, kalau di dalam bahasa Arab antara komparatif dan superlatif secara rumus, secara wazan, secara pola itu tidak beda. Ya. Jadi saya ulang, untuk kata yang bermakna komparatif, kata sifat biasanya yang bermakna komparatif atau superlatif dan superlatif di dalam bahasa Arab menggunakan rumus, menggunakan wazan, menggunakan pola yang sama. Polanya satu. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa membedakan bahwa kata tersebut untuk komparatif atau untuk superlatif. Ya, pakai konteks. Nah, betul. Lagi-lagi pakai konteks.
Jadi biasanya kalau kalau lebih itu lebih dari apa kan gitu kan. Misalkan ini lebih dekat, ya lebih dekat dari apa kan gitu. Terus ya, jadi lebih ke konteks ya. Jadi secara rumus itu sama. Nah, sekarang apa rumus yang dipakai untuk komparatif superlatif pada bahasa Arab? Rumusnya adalah mengikuti wazan af'al, af'alu, Oh, ya, af'alu. Maka ketika bentuknya af'alu, wazannya, polanya, maka sekilas mirip seperti fi'il. iya. Karena mirip seperti fi'il, lagi-lagi kalau ada isim mirip seperti fi'il, maka pasti isimnya itu adalah isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu adalah isim yang tidak boleh dan tidak bisa Tidak bertanwin. bertanwin ya. Makanya a'lamu itu nggak boleh a'lamun, harus a'lamu, nggak boleh bertanwin. Jadi gini, kita coba praktekkan ya. Kalau untuk komparatif sama superlatif dengan yang paling sering. Jadi untuk komparatif sama superlatif itu, kalau dalam bahasa komparatif atau superlatif, kalau dalam bahasa Arab itu istilahnya sama, yaitu diistilahkan dengan namanya isim tafdhil. Ya, istilahnya adalah isim tafdhil. Itu untuk komparatif atau superlatif. Istilahnya ya. Istilahnya adalah isim tafdhil. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris dibedakan antara untuk komparatif dan superlatif. Kalau dalam bahasa Arab itu satu. Satu rumus, satu bentuk, satu nama. Yaitu namanya isim tafdhil. Nah, kemudian wazannya sekarang. Sedangkan wazan yang dipakai, wazan atau pola yang diikuti adalah harus mengikuti wazan af'al. Wazannya harus af'al. Wazannya af'al. Nah, contoh sekarang. Contoh langsung besar. Besar itu bahasa Arabnya apa? Big. Bahasa Bahasa Arabnya bahasa great. Arab. Apa? Akbar, akbar. Akbar Bahasa enggak, Arab. Pak? Ya, Akbar. Akbar. Soalnya ngeliatnya komparatif superlatif jadi langsung otak. ya. Ya, ini bahasa Arab nih. Nah, Akbar. jadi kabirun kan? Enggak, bukan. Biru. Besar itu kabirun. Oh, Jadi kabirun. kalau jadi komparatif atau superlatif jadinya apa? Akbaru. 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 Oh gitu. Nah, jadi komparatif atau superlatif yang mengikuti pola af'alu itu dipastikan merupakan isim ghairu munsharif. Tidak boleh bertanwin. Jadi kalau ada akbaru kok dikasih harokat akbarun, dipastikan itu salah. Salah ketik maksudnya, bukan salah orang yang salah ketik. Jadi yang salah itu adalah mesinnya. Oke, jadi salah ketik atau ya begitulah ya. Jadi mungkin pas lagi
Jadi kalau begini salah. Nah, kayak gini tuh salah. Hmm. Pasti harus akbaru. Kabirun jadinya akbaru. Hmm. Lagi misalkan banyak, kasirun, banyak. Kalau paling banyak atau lebih banyak menjadi Aksaru. aksaru. Baru. Itu. Kemudian lagi jauh, jauh. Lebih jauh. Ba'idun. Baidun. Kalau lebih jauh, paling jauh apa? Aba. Ya. Adu. Aba'adu. Ab, Oh, kayak itu ya fiil ya Pak ya. Cuman Ini makanya karena mirip seperti fi'il, maka ghairu munsharif. Tidak boleh bertanggung. jadi Dan kan salah satu dari apa di antara alasan-alasan isim ghairu munsharif itu kan harus punya 2 alasan dari 9 alasan itu. Coba kita telusuri ya. Eh, alasan untuk menjadi ghairu munsharif 9 itu satu, jamak mengikuti wazan mafa'il atau mafa'il. Kemudian yang kedua adalah mirip seperti fi'il, ya kan? Kemudian dia keluar dari bentuk aslinya, udul namanya. Yang keempat, tanda mu'annas bisa tak marbutah, bisa alif. Kemudian yang kelima itu nama, baik nama orang atau nama daerah atau kota atau nama negara. Kemudian yang keenam itu tersusun dari apa namanya nama tapi tersusun dari 2 kata seperti Surabaya, Surah dan Baya kayak gitu-gitu ya. Kemudian ada yang ketujuh ada tambahan alif nun di belakang seperti apa Salman, Syaiton kayak gitu-gitu. Kemudian nomor 8 bukan Arab atau non Arab. Kemudian yang ke-9 adalah makna sifat. Jadi isim tafdil ini kenapa dia ghairu munsharif karena alasan nomor 2 dan nomor 9. Alasan nomor 2 itu adalah karena dia mirip bentuknya mirip fi'il secara fisik dia mirip seperti fi'il sekilas fi'il fi'il madhi af'al atau fi'il mudhari untuk saya. Yang ke-9 alasan yang ke-9 itu bermakna sifat. Jadi isim tafdil itu memang biasanya terjadi pada isim yang bermakna sifat jauh, dekat, ya kan gitu kan, besar, kecil gitu. Oke, kemudian dekat apa dekat? dekat itu korib. Qaribun. Kalau lebih dekat Koribun. Akrobun. aqrabu. Rakrobu. Akrobu. Nggak boleh pakai tanwin. Makanya itu sudah diserap ke Indonesia semua. Akrab. Nah, Oh, akrab. sudah Oh, bagus. akrab. Akrab. lebih Terus dekat. yang bahasa yang biasanya yang bukan komparatif superlatif juga sama, sahabat karib. Ya, Ya, sahabat karib dari kata karib. Oh, dia akrab. Lebih akrab, lebih dekat. lebih dekat. Kayak gitu. Ya, Oh jadi iya, iya, iya. itu adalah namanya isim tafdil. Jadi harus hati-hati jangan kemudian. Nah, gini. Berarti kasus ayat tadi. Ayat tadi itu adalah nahnu a'lamu. Gitu kan? Nahnu Ya. a'lamu. Dan seterusnya. Kasus nahnu a'lamu. Ini kalau nahnu itu. Kalau seandainya a'lamu itu fi'il. Mestinya bukan nahnu a'lamu. Mestinya nahnu na'lamu. Gitu kan? Oh, nggak lamu. Kalau Ya itu, kan nah, oh bisa juga jadi itu fiil ya tapi kan ya kan harus sesuai dengan nahnunya. Nahnu kan kami. mm-mm. Kalau kami tiba-tiba di sininya aku kan nggak cocok, nggak matching. Iya. Iya, betul. Heeh. Nah, kalau nggak matching berarti ini bukan fi'il. Ini pasti Oke. Iya, pasti ini namanya isim tafdil gitu cara. iya. Baru mungkin akan membingungkan. Maka itu pasti ada 2 pendapat itu. Apakah nanti alamu itu fi'il atau isim kalau domirnya begini, ana. Anak atau bisa juga. Kalau dianggap isim tafdil bisa, berarti artinya aku lebih tahu. Hmm. Tapi kalau ana alamu, alamu itu bisa jadi fi'il mudhari untuk saya kan. Ana alamu, aku tahu, biasa saja. Jumlah
Ya, khobarnya khobar jumlah. Karena ini ana. Artinya ketika a'lamu dianggap fi'il pun bisa masuk karena cocok dengan ana. Beda kalau menggunakan nahnu. Kalau nahnu a'lamu dianggap fi'il pasti nggak cocok. Satu-satunya pilihan harus menganggap bahwa a'lamu itu adalah isim tafdil. Kalau dianggap fi'il pasti nggak cocok. Nah, gitu ya. Jadi tadi kalau anak a'lamu fiilnya fiil mudhari. Bisa, bisa. Jadi untuk digunakan sebagai fi'il mudhari ya ana a'lamu, digunakan untuk isim tafdil juga ana a'lamu. Bisa dua-duanya. Oleh karena itulah maka bila ada susunan seperti itu biasanya pasti ada perdebatan. Pasti ada perbedaan pendapat. Karena mau dibawa ke fi'il juga boleh. Tinggal kemudian mendalami maknanya. Jadi apakah kemudian redaksi itu digunakan untuk superlatif komparatif atau untuk biasa saja, khobar jumlah fi'liyah. Nah, disitulah nanti pasti ada perbedaan pendapat, terutama di kalangan para ulama itu begitu biasanya. Jadi kalau ada susunan-susunan bahasa yang kemudian mempunyai apa namanya opsi yang lain, itu biasanya di situ masing-masing punya pilihan. Nah, tapi kalau sudah nahnu alamu nggak ada pilihan. Sudah pasti alamu itu adalah digunakan untuk isim tafdil. Sebagai Kalau komparatif. kalau dibilang fiil nggak cocok, nahnu itu nggak cocok. Nahnu kok a'lamu nggak cocok. Itu pantasnya adalah isim tafdil. Jadi isim tafdil sudah paham ya. Jadi Yang ini belum ini ya Pak ya. belum Yang pernah ya. belum pernah kayaknya. Saya lihat cari-cari ininya kok Ya nggak ada. sudah. Adanya Ya. di tabel aja, di tabel yang Hmm, ringkasan tanda i'rab. Tapi di ininya ringkasan tanda i'rab ya. Sekarang sudah pernah berarti. di ringkasan tanda i'rabnya ada gitu. Tapi namanya bukan itu isim apa namanya? Gairu munsharif, bukan isim takwil itu. Oh, memang betul. Karena isim ghairu munsharif itu belum tentu isim tafdil. Kan banyak isim ghairu munsharif. Isim tafdil merupakan salah satu dari isim ghairu munsharif. Oke. Oh. Jadi Jadi bukan ini baru kemudian. kok ini. Iya Ya, baru Pak. nah ya. Ya, sekarang sudah mulai tidak baru kan sudah kita Sudah pelajari lagi. dikenalkan. Sudah 5 menit yang lalu kan. Iya Nah, Pak, udah jadi preview. udah nggak jadi baru sebenarnya. Sudah lebih dekat, koribun. Iya. Koribu. Kalau koribun masih boleh tanwin. Kalau sudah akrobu itu nggak boleh. Rabu, Rabu. Kalau Akrab, masih akrabu. kalau masih bentuknya yang biasa, silahkan mau tanwin silahkan. Dan memang harusnya tanwin karena isim kan. Selama Iya. dia tidak ada al, tidak ada mudhof ilaih, maka wajib bertanwin. Nah, kecuali kalau ini sudah namanya isim ghairu munsharif. Nah, ya sudah paham ya. Jadi Ya paham. namanya isim tafdil. Isim tafdil ini Tafdil. dalam istilah dalam bahasa Arab, kalau dalam bahasa Inggris itu bisa komparatif, bisa superlatif. Untuk membedakan isim tafdil ini sedang digunakan untuk komparatif atau superlatif, maka cara membedakannya adalah konteksnya. Jadi kita tidak bisa menuntut ini cirinya apa komparatif, cirinya apa superlatif, enggak ada. Yang ada adalah membaca konteks. Jadi itu diserahkan kepada kepekaan dari kita sebagai pengguna bahasa untuk menilai apakah redaksi itu untuk superlatif atau untuk komparatif. Untung salah tadi ya. Untuk salah. Oh, salah untung. Jadi diterangkan lagi Pak. Bukan lagi kan baru tadi. Iya baru. Ya, sekarang sudah enggak. Nah, sekarang di sini ya. Nahnu a'lamu. Jadi a'lamu di sini adalah isim. Isim. Nah, jadi ini nahnu a'lamu ini namanya isim tafdil. Nah, kok nggak bertanwin? Karena dia isim ghairu munsharif. Munsharif. Kenapa isim ghairu munsharif? Alasannya apa? Alasannya karena satu, bentuknya mirip fi'il sebagai alasan kedua dari isim ghairu munsharif, dan yang Bermana ketiga sifat. bermakna sifat, alasan ke-9, alasan yang terakhir ya. Jadi 2 dan 9. Nah, Itu udah ada belum itu ya? yang mana? Yang isim Tadi ghairu alasan. munsharif. Ya, bukan. Ada alasan-alasannya. Bentar dibuka lagi.
Coba dibuka lagi Pak. Isim ghairu munsharif. Iya, kan memang harus begitu. Harus Bolak-balik. bolak-balik. Nah, Udah maju beberapa langkah, mundur lagi. Iya, nggak apa-apa. memang harus begitu. Sama kayak parkir gitu kan, yang maju yang mundur gitu. 1, 2, 3, 2. Sorry. Hmm. Yang ini isim ghairu munsharif Belum kelihatan. sudah Oh, kelihatan. ya sudah kelihatan. Ya, jadi isim ghairu Ya, munsharif itu isim yang memang tidak bisa bertanwin. bertanwin. Ya, itu ingat. Biasanya isim yang tidak bertanwin ini biasanya kalau pakai al, ya kan itu normal. Isim Mm-mm. yang tidak bertanwin kalau normal itu biasanya ada al atau mudhof kan gitu kan. Mm-mm, Nah, isim mm-mm. itu isim yang mabni. Ya, dhamir itu pasti nggak ada tanwin. Isim isyarah pasti nggak ada tanwin. Tapi ini tiga-tiganya bukan. Tidak ada al, tidak mudhof, juga bukan isim mabni. Tapi kok nggak bertanwin? Itu harus punya 2 di antara 9 alasan. Nah, ini Oh, alasan-alasannya ini. Sudah 9 kan? Harus punya, kecuali alasan pertama, poin pertama, dan eh, sebagian yang keempat. Yang keempat ini tanda muannats yang khusus oh alif. iya. Yang khusus alif. Karena kalau yang menggunakan tak marbutah itu masih butuh alasan pendamping. Jadi alasannya harus didampingi oleh alasan yang lain. Jadi harus 2. Jadi tanda Ini tapi muannats ini pun kayaknya belum ada ya Pak. kenapa? Ini Ada kayaknya belum. ini loh catatannya di bawah. Catatan nih. Sebuah isim Maksudnya yang print out ini belum pernah Ini di-share belum gitu. ada. oh ya, Contekannya belum ada. isim ghairu munsharif Belum. Belum. belum ada. Belum. Belum. Mm-mm. Oh, ya ya ya. Oh, saya pikir sudah ada, sudah lengkap. Belum Pak yang Ya, ini. nanti dikirim lagi daripada nyari-nyari nggak ketemu kan. Iya saya Mm-mm. cari-cari. Nggak ketemu. Ya, yang paling aman Mm-mm. itu dikirim lagi. Mau sudah, mau Kirim. belum, terserah lah pokoknya. Kirim lagi. Biasa Iya, biasanya jadiin satu Pak, nggak ada. ya. Jadi, Jadi Pak, intinya tadi hmm, a'lamu itu kalau lihat dari cirinya itu yang nomor 2. Jadi isimnya bentuknya seperti fiil. Memang betul Iya. tuh kayak a'lama sama a'lamu. hmm, Udah gitu nomor Ah, 9, isimnya mengandung makna sifat. hmm, Sifat ah, superlatif komparatif ya. ya. Hmm. Oke. Jadi, gini. Dan memang yang bisa dijadikan komparatif superlatif itu memang harus kata sifat. Mm-mm. mm-mm, Ya, coba kalau kata benda, jalan, lebih jalan kan nggak ada. mm-mm, Iya. Ya, pasti Lebih kata sifat. besar, lebih Ya. dekat, Besar, dekat, bahagia, sedih, lebih sedih, paling sedih. sedih. Ya kan gitu Oh kan? iya, betul. Selalu kata Iya. sifat. Yang namanya komparatif superlatif. Ya akan kata yang lain. Iya. Oke, Lebih sedih atau paling sedih. Oke. Paling besar. Oke. jadi bagus, ya jelek. Nah, itu pasti Ya. bisa paling bagus, paling lebih bagus, paling jelek, lebih jelek, dan seterusnya. Ya. Nah, ini contoh-contoh. Oh ya, tadi gini, dari 9 alasan itu, tapi kita sudah pernah kan belajar isim ghairu munsharif? Rasanya sih belum. Rasanya belum. Oh, itu yang pakai perasaan tuh susah. Jadi, Tentara. perasaannya belum. Soalnya biasanya kalau ini ada di catatan yang di tabel-tabel, ini kayaknya belum ada di tabel-tabel itu, saya Oh belum gitu. ada Sekarang, tulis-tulis. sekarang itu gini. Dari yang ditampil itu yang belum ada beginiannya apa aja. Biar jelas nih. Nanti sekalian ngirimnya gitu loh. Biar nanti nggak Oh, ada alasan lagi yang ketinggalan ini, yang ketinggalan itu. mungkin yang isim yang mudof kepada ya mutakalim itu kayaknya belum. Oh belum. Itu Itu juga ya belum. kayaknya sih. Soalnya saya yang kayak Mangkus, Mansur semua kan udah Udah. saya Sama kayak ini. Loh, kalau mangkus maksur sudah, mestinya Wairu Munsharif sudah. Karena urutannya Kelewatan. duluan Wairu Munsharif. iya, coba nggak ada Ya, ini. ya mungkin nyangkut di fotokopian. Ya nanti dikirim lagi. Sama isim yang mudah kepada yang mutakalim ya. Kalau nanti saya lihat kalau ada.
Kalau isim ghairu munsharif ini sebelum ini ya, em, jadi harus punya dua. Jadi syarat menjadi ghairu munsharif itu harus punya dua alasan dari 9 yang ada nih, dari 9 atau satu yang bernilai 2, gitu ya. Jadi harus punya dua atau satu yang bernilai 2. Dan yang dari 9 poin ini yang punya nilai 2, jadi nggak butuh alasan yang lain, itu cuman alasan nomor 1. Ini pasti nggak butuh yang lain. Dia sendiri jalan sendiri sudah bisa mengusung ghairu munsharif. Kemudian yang kedua satu lagi yaitu ini sebagian dari tanda muannas. Jadi tanda muannas itu kan ada 3 macam. Ada tak marbutoh, ada yang pakai alif maksurah dan alif mamdudah. Nah yang ini, yang alif mamdudah ini. Alif mamdudah itu seperti apa sih? Alif mamdudah itu kalau di belakangnya ada alif sama hamzah. Alif mamdudah itu adalah itu nggak perlu tanda yang lain. Dia sendirian sudah bisa menjadi ghairu munsharif. Nah ini contoh di bawah. Nih kata Ahmad ya. Dia ghairu munsharif, nggak boleh bertanya. Alasannya apa? Nomor 2 dan 5. Kita lihat nomor 2 dan Karena 5. nama, Nomor 2 apa? nama itu Berbentuk yang mana? fiil, terus nomor Ya, 5 nama. Nomor nah, 5. ya nomor 5 nama, ya kan? Terus Heeh. bentuknya mirip fiil. Ahmad Fiil, kan? Ahmad sama seperti fiil madhi atau fiil mudhari kan? ya. Kemudian Fatimah, nama Nama Fatimah, juga. Aisyah, Khadijah itu sama. Terus ada Dia, tak marbutoh. nah itu 4 dan 5. Nah, 4 dan 5 ya. Kemudian fasajidu. Itu hanya satu alasan. Nomor 1, Nomor 1. yaitu Karena jamak taksir yang polanya mafa'il atau mafa'il. Itu cukup satu saja sudah bisa menjadi isim ghairu munsharif. Kemudian berikutnya sahra'u. Dia juga satu saja. Alasan yang keempat yaitu tanda muannas alif mamdudah. Alif mamdudah ini loh, alif sama hamzah di belakang. Itu namanya alif mamdudah. Ramadan. Dia 5 dan Nama 7. bulan. Nama dan 7. 7 Ada apa? alif nun di belakang. Alif nun. Ramadan kan ada alif nunnya kan? Ramadan. Oh, alif nun. Oh ya. Nah, kan kata datanya Ramadan, mim dad. Nah, kemudian contoh Ibrahim. Nama. Ini nama dan nomor 8. Bukan bahasa Arab. Ya, bukan bahasa Arab. Semua nama nabi itu hampir semuanya yang 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui itu mayoritas bukan bahasa Arab. Ya, jadi hampir semua nama nabi dari 25 nabi yang wajib kita ketahui itu mayoritas bukan bahasa Arab. Yang berbahasa Arab asli itu hanya 4, yaitu Hud, Saleh, Shu'aib, dan Muhammad. Kemudian ditambah 2, Lut dan Nuh, karena 3 huruf tengahnya mati. Terus ditambah 1 lagi, totalnya ada 7. Zulkifli, karena ada zu-nya. Zu-nya itu bahasa Arab. Ya, ada memasukkan unsur Arabnya, yaitu Zulkifli. Jadi total ada 4 tambah 2 tambah 1. Jadi 7. Nah, itu apa namanya? Semua nama nabi itu sebenarnya bukan bahasa Arab kecuali 7 atau 4, 2, 7 itu sebabnya masing-masing. Yang asli, tulen, ori sebagai bahasa Arab itu cuma 4, yaitu Hud, Saleh, Shu'aib, dan Muhammad. Selain itu, sebenarnya ada yang diarabkan atau dianggap Arab, yaitu 3 huruf tengahnya mati, yaitu Lut dan Nuh. Kemudian berikutnya, karena dia memasukkan unsur bahasa Arab seperti Zulkifli, yaitu Zu. Nah, itu. Jadi sudah paham isim ghairu munsharif? Bisa dipaham ya. Tapi catatannya belum ketemu kan? Belum. Oke, nanti kita ini kan. Iya memang kayaknya memang belum sih Pak.
Ya, ya anggap aja belum. Anggap aja belum. Nah, sudah ya, isim itu isim ghair munsharif. Oke. Jadi alamu ini adalah isim ghair Isim. munsharif. Nomor 3 sekarang. Di 3B. Afjar. Harf. harf jar. Nomor 5. Nomor 4. Ma. Isim. Domir. Isim. Oh, kok isim dong ya? Bukan Isim. ya. Isim. Isim mausul. Isim mausul. Isim mausul ya. Nomor 5 sekarang. Yaqulun. Itu apa? Fi'il mudhari. Yang dari afal khamsah ya. Afal Kemudian khamsah. nomor 6-nya wawunya. Isim. Isim. Isim apa? Isim Domir. domir yang Bais, nempel. bertasir. Nomor 7, in. Ketika itu Tuh. harf. Haf. In itu adalah isim. Nomor 7. Oh iya, isim. Ya, Ketika itu kok kan Waktu. waktu. ya, betul, untuk menunjukkan waktu. Iya, Jadi in sama iza itu mirip ya, sama-sama isim. Oh, itu ketika. Sama-sama itu apa namanya? Isim dzaraf. iya, Yang dzaraf. menunjukkan waktu. Nah, terus sebagai catatan, isim dzaraf itu terbagi dalam 2 kategori. Ya, jadi isim dzaraf itu ada 2 kategori. Ada yang isim dzaraf itu masuk kelompok yang isim dzaraf yang mu'rab, ada isim dzaraf yang mabni. Nah, itu jangan dipukul rata. Jadi ada isim dzaraf itu yang mu'rab, ada juga yang mabni. Nah, il sama ida itu termasuk yang mabni. Jadi nggak bisa diotak-atik. Jadi il ya il selama-lamanya. Ida ya ida. Jadi ida sama il itu 2 hal yang berbeda, tapi kebetulan satu jenis. Yaitu sama-sama isim dzaraf yang mabni. Kalau il untuk sesuatu yang sudah terjadi, sedangkan ida itu sesuatu yang belum terjadi. Peristiwa yang diceritakan itu adalah belum terjadi kalau menggunakan ida. Oke, nomor 8 sekarang. Yaqul. Itu fi'il mudhari. Fiil tadi. Fiil. Fi'il mudhari. Nomor 9. Amsal. Ini kok sama dengan a'lamu? Nah, amsal isim ya. Amsal. Isim, betul. Isim kayak a'lamu. Mulu amsaluhum. Betul, betul. Ini adalah isim tafdil juga. Oh, Ya, Oke. ini isim tafdil juga. Amsaluhum tariqatan. Yang apa namanya? Lurus. Amsaluhum berarti yang paling lurus. Amsal yang paling lurus. Ya, Oh. lurus-lurusnya mereka gitu ya. Amsaluhum, lurus-lurusnya mereka. Apanya yang lurus? Tariqatan, jalannya yang paling lurus gitu loh kalau dibikin makna bebasnya. Oke, Torikotan berarti isim. isim humnya. Isim, Humnya ya kan? isim. Domir. Torikotannya isim, kan itu. Kemudian nomor 12-nya in. Harf. In. Hal. Isim. Itu hal syarat ya. Hal syarat. Kemudian nomor 13, ladif. Habis. Ada tum. Kalau ada tumnya itu pasti apa gitu ya. Nggak bisa yang Itu lain. iya ya, isim. Kalau tumnya isim, kalau sebelumnya tum itu Tumnya isim. pasti fi'il madhi. Qabil madi ya. Nah, jadi karena tum itu Oh iya ya. tidak bisa nempel ke selain fi'il Kafartum. madhi. Ya, tum di belakang itu pasti fi'il madhi. Madhi. Sebelumnya tum maksudnya. Yang nempel ke tum iya. itu pasti fi'il madhi karena tum itu tidak bisa ditempeli selain fi'il madhi. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari pun nggak bisa. Hanya fi'il madhi saja satu-satunya. Kemudian nomor 14, tumnya. Tumnya sendiri pasti isim Isim. ya, dhamir. Illa. Illa. Harf. Harf. Harf, namanya harf apa? Harf kecuali. Kecuali. Pengecuali itu istisna. Istinaf. Bukan istinaf, istisna. Istisna. Harf ya. Sudah pernah belum istisna? Istisna. Nah, nanti latihan kita itu tuh di belakang halaman belakang ada istisnanya itu. Nah, kita bahas nanti sekalian. Kemudian nomor 16 yauman. Hari itu isim. Isim. Berikutnya kita
bikin yang mufrad, tasnya jamak tapi mudhof, posisinya mudhof. Sekarang rofa, munzir. Ininya menjadi Mundiru. munziru hum. Munziruhum. Kalau jar Munzirihim. Mundiri. him. Jangan ragu-ragu, mundirihim. Terus Mundirahim. Munzirohim. nggak ada munzirohim. Munzirohum. Munzirohum. Kan rumusnya sudah kan? Iya, A sama Ya. U ya. Iya. Kecuali Kalau- I. Kalau II. Iya. Oke. Iya, munzirihim. Kalau munzirihum juga nggak ada. Jadi munzirihim. Munzirihim. Mundirahum. Baik, sekarang tasnya. Rofa tasnya. Munzironi. Ronihim. Nggak pakai nih. Munzirohum. Jadi ni-nya hilang. Mundirohum. Ninya buang. Kenapa ninya dibuang? Karena Karena nunnya isim itu mudhof. Iya, karena mudhof. Kenapa mudhof dibuang nunnya? Karena nun itu diumpamakan seperti tanwin. kan benar. Ya, karena tanwin itu kan kalau mudhof harus dibuang. Ya, maka nunnya pun harus dibuang. Maka munzirohum, nggak boleh munzironihim. Nggak boleh. Kemudian kalau jar sama nasab ini sama tuh. Apa? Gimana bacanya? Munzirohim. Ya, munziroi him. Kan ya mati kan? Iya, Kalau ya mati mundirohim. itu harus nggak boleh munziroi hum, nggak boleh. Susah mengucapkannya. Harus munziroi him. Karena sebelumnya adalah ya mati. Kemudian jamak muzakkar rofa. Mundirohum. Munziruhum. Kemudian kalau jar sama nasab. Munzirihim. Nah, munzirihim. Ini kan kalau nggak ada barisnya, seolah-olah mirip ya. Iya. Ini kalau lagi baca Arab gundul itu betul-betul harus fokus. Jadi yang dijelaskan, yang dibicarakan itu tentang dua objek atau atau jamak banyak gitu. Iya. Nah, jadi nanti akan mempengaruhi membaca roknya. Munziroi atau munziri. Nah, itu sangat berpengaruh sekali maknanya. Sekarang yang mu'annas, rofa tunggal. Mundiru. Munziro Tuhum. munziratuhum. Kalau jar? Munzirotihim. Kalau nasab? Munzirotahum. Munzirotahum. Nggak ada tahim. Tahum, iya Pak. Munzirotahum. Oke, jadi belum otomatis masih mikir. Iya. Padahal itu sebenarnya tinggal ngikutin di sana aja itu. Yang kalau agak susah-susah itu berarti bukan. Munzirotahim. Kalau sudah di atas aja. Nggak usah susah kalau zigzag. Tahu. Sekarang kalau rofa. Munzirotahum. Munzirotahum. Kalau jar sama nasab 2. Munzirotahim. Munzirotahim. Sekarang jamak muannas rofa. Mundiratu. Kan, ada panjangnya. Mundiratu. Munzirotunhum. Munziratu. Munzirotuhum. Oh ya. Kalau jar. Munzirotihim. Kalau nasab. Munzirotahum. Tihim sama. Oh ya, tihim, nggak ada tahum. Oke, jadi nasab dan jarnya itu sama-sama menggunakan kasroh. Oke, sekarang dua. AI. Nah, AI coba AI. fi'il madhinya. AI. Goroza. Goroza. Fi'il mudhari'nya. Yakrizu. Yakriju. Amrnya. Akriz. Augriz. Oh, ikriz ya. Sorry. Ikriz. Oke, isim fa'ilnya makna subjek. Gharizun. Gharizun. Isim makna objek, isim maf'ul. Maghruzun. Maghruzun. Isim zaman makan.
apa nih? Ikut fi'il mudhari ya. Betul. Makhrizun. Mawrizun. Sekarang berikutnya satu. Rumusnya Satu. AU. 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 Ghoroba. Ghoroba. Mudhari'nya. Yakhrubu. Yaghrubu. Fi'il amrnya. Ughrub. Ughrub. Isim fa'ilnya. Makna subjek. Gharibun. Gharibun. Isim makna objek. Isim maf'ul. Maghrubun. Maghrubun. Isim makna tempat waktu. Zaman makan. Makhrobun. Maghrabun. Sekarang 4. Rumusnya IA. Ia. Ya. Ia berarti I. Ghadiba. Ghadiba. Kemudian fi'il mudhari'nya. Yaghrabu. Yaghlabu. Ah, Yaghlabu ya. Ya. Kemudian fi'il amrnya. Igdob. Yaghlab. Kemudian mana subjeknya? Isim fa'il. Ghadibun. Ghadibun. Makna objeknya. Maghdubun. Rubun. Maghlubun. Makna tempat waktu. Maghdubun. Dobun. Maghlubun. Oke, sekarang berikutnya. 5. Ikut wazan. Ifta'ala. 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 Baik. Ifta'roza. Iktaroza. Fi'il mudhari'nya. Yaktarizu. Yautarizu. Kemudian fi'il amrnya. Iktariz. Yautariz. Masdarnya. Masdarnya apa nih? Oh, istiqwal. Ayo. Apa ya? Ada panjang sebelum terakhir. Ada panjang sebelum terakhir. Kemudian tengahnya di kasroh. Tengahnya di kasroh. Oke. Kalau Istighfar. Istighfar. terus. So, Ya. Iftiraza. Terus. Ya, betul itu ya. Iftiraza. Ini kebetulan nanti ini awalnya hamzah semua. Sama cara bikinnya sama. Sekarang isim makna subjek, isim fa'il. Muhtarizu. Tari. Isim makna objek. Muhtarozun. Ini sama ini. Muhtarozun. Muhtar. Muhtarozun. Huruf aslinya apa saja? Gharozai. Oke, sekarang ini berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kira-kira bacanya apa? Istighorob. Salah. Coba ikut cari wazannya dulu. Pola. Istafala. Istaf'ala. Jadi bacanya Istaghoroba. 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 Pokoknya mati ya. Istaghoroba. Oh ya. Fi'il mudhari'nya? Yastagribu. Yastaghribu. Fi'il amrnya? Istaghrib. Istaghrib. Masdarnya? Nah, masdar. Nah, Sama. istighfar. Robun. Aha, betul. Oke, sekarang isim fa'ilnya. Mustakribu. Isim maf'ulnya. Mustakrobun. Sama ya, tempat waktu juga sama. Tarobun. Huruf aslinya apa saja? Ghoroba. Oke, ghain ra'ba. Sekarang ini berapa huruf? 4. Itu 4. 4. Ikut wazan apa? Wazannya. Tentukan Aslam. wazannya dulu. Af'ala. Af'ala. Berarti bacanya? Afdoba. Oke, jadi sebelum kita baca, untuk membaca itu harus tahu dulu wazannya. Karena selalu akan berkaca kepada wazan. Cara bacanya harus pakai wazan, pakai pola. Kalau meleset berarti salah. Ya, tahu Bapak. Fi'il mudhari'nya. Ingat masih 4 huruf pasti ada ciri khas pada fi'il mudhari'. Kira-kira apa? Depannya yu. Jadi? Yughdibu. Yughdibu. Kemudian fi'il amrnya. Bukan, nggak berubah depannya. Oh, agdib. Iya, salah. Ya. Ikutin yang atas jadi ik. Iya.
Ini kenapa? Terjebak, Kenapa ini? terjebak. Kenapa ini I? Karena depannya juga I. Fi'il Iya madinya benar. juga Iya, I. iya. Oh iya. Jadi depannya fi'il madinya juga I. Kalau ini A ya A juga. Jadi nggak berubah depannya. Yang berubah itu Ya. sebelum terakhir. Oke, sekarang masdar. Nah ini baru I semua kalau masdar. Ya. Ini kayak aslama kan, jadi kayak Ya. islamun. Jadi Jadi igzabun. il, bob. Dobun. Igzabun. Gitu. Baru kalau masdarnya semuanya di kasroh. Kalau fi'il amr itu masih apa adanya. Depannya masih ngikuti fi'il madhi. Sekarang isim fa'il. Mugdibun. Mughdibun, makna objek dan tempat Dabun. Mugdabun. Mughdabun. Dobun. Profesinya apa saja? Poin Doin. Hmm, Goin do ba. Ba. Bukan zo ya, zod. Dot. Dot. Oh, ya. Jangan salah. Kalau zo itu yang ada tiangnya itu. Nggak Yang sekolah madrasah nih kayak yang gini nih. Salah yang semua huruf aja salah. namanya to itu. Itu to zo. Kalau sod, zod. Ya. Oke, sekarang ini yang pakai istaghroba. Dia laki-laki istaghroba. Istaghroba. Kalau Perempuan ya. dianya perempuan, Istaghrobat. istaghrobat. Kalau mereka berdua untuk laki-laki. Istaghroba. Mereka berdua untuk perempuan. Fi'il madhi. Istaghrobata. Oke, mereka jamak laki-laki. Istaghrobu. Istaghrobu, mereka jamak perempuan. Pakai nun niswah. Istarotna. Istaghrobna. Istaghrobana. Kamu seorang laki-laki. Satu orang. Istarobta. Sa. Ya, dari kamu laki-laki itu dari anta ya. Kita ambil belakangnya. Anta Oh, ya. kita ambil tanya. Ya. Nanti kalau perempuan dari anti kita ambil Anti. belakangnya. Istaghrobti. Topi. Nah, gitu. Oh ya. Kemudian kalian berdua untuk laki perempuan itu sama. Istarotuma. Nah, istaghrabtuma sama ya. Kalau dua Ya. itu selalu sama. Selalu ada alifnya. Kemudian kalian untuk jamak tapi mudzakkar laki-laki. Istaghrobtum. Oke, kalau kaliannya perempuan. Istarobtuna. Tunna. Oke, kalau aku. Istaprobtu. Kalau kami. Istaprobna. Istaghrabna. Baik. Kemudian fi'il mudhari. Istaghraba itu fi'il mudhari'nya apa? Yastaghribu. Yastaghribu itu untuk dia laki-laki. Kalau untuk dia perempuan? Tastaghribu. Oke, tastaghribu. Kalau mereka berdua laki-laki. Yastaghribani. Kalau mereka berduanya perempuan? Tastaghribani. Tastaghribani, bedanya di depan ya. Tapi kalau di sini Ya. sama nanti depannya, yang belakangnya yang beda. Mereka laki-laki. Yastaghribuna. Mereka perempuan? Yastaghribna. Yastaghribana. Jadi bedanya di belakang, bukan di depan. Depannya sama. Kemudian untuk kamu laki-laki satu. Tastaghribu. Tastaghribu, kamu laki-laki, kamu perempuan satu. Tastaghribni. Salah. Apa? Tastakhribna. Bukan, ada yang kurang. Tastaghrib. Ada yaknya di belakang. Ribina. Betul. Tastaghribi. Karena yang menunjukkan perempuan satu itu di yaknya itu. Oh, Namanya ya mukhotabah. ya mukhotobah. Nah, ya mukhotabah itu seorang perempuan yang diajak bicara. Maksudnya orang kedua gitu ya. Satu, tapi satu orang. Itu yaknya ini. Kemudian kalian berdua untuk laki-laki. Sama ini. Tastaghriba. Tastaghribani. Bani. Laki perempuan sama. Tastaghribani. Oke. Kalian untuk laki-laki jamak. Tastaghribuna. Kalian untuk perempuan jamak. Tastaghribina. Salah. Ribna. Ribna. Ini beda dikit maknanya sama beda ya. Jadi kalau tastaghribana yang ini itu fa'ilnya nun, namanya nun niswah. Kalau tastaghribina ini fa'ilnya ya, namanya ya mukhatabah. Nunnya ini nun sebagai tanda rofa.
af'alul khamsah gitu. Oke, sekarang kalau aku Astaghribu, astaghribu, kalau kami nastaghribu, nastaghribu fi'il amar sekarang. Kalau istaghraba fi'il amarnya apa? istakhrib, Istaghrib. Kalau ini untuk laki-laki. Kalau perintahnya kepada seorang perempuan, istakhribina, nggak enggak, pakai nah. istakhribin, Ini Ri. kalau ribi. untuk perempuan gini, ingat aja itu Oh, perempuan tuh ya di mukotoba. surah Al-Fajr itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah Mutmainnah. irji'i. Nah, ada ya-nya tuh. Irji'i. Irji'i. Kenapa? Karena yang disuruh itu an-nafsul mutmainnah itu muannas. Ya Oh, ayyatuhan nafsul mutmainnah. ya Makanya ayyatuhan nafsu ya, mutmainnah. karena dia muannas maka bukan ya ayyuha tapi ya ayyatuha, ada taknya. Ayyatuha. Ada taknya kan? Oh, iya betul. Biasanya kan kalau ya ayyuhalladzina amanu nggak ada taknya. Tapi begitu an-nafsul mutmainnah karena dia muannas, maka cara manggilnya pakai ya ayyatuha, ada tunya itu. Itu menunjukkan muannas. Nah, karena muannas maka perintahnya fi'il amarnya pakai muannas. Ya, pakai ya. Irji'i ila rabbiki, bukan ila Benar. rabbika, ya kan? Kalau laki-laki, kalau mudzakkar mestinya ila rabbika. Tapi karena ini muannas menjadi ila rabbiki. Itu surah Al-Fajr. Ya, Al-Fajr ya betul. Juz amma, juz Wal fajri wal layalin asr wasyafi wal watr. di oh bukan ya? Bentar. Bukan Al-Fajr bukan. Hah? Al-Fajr ayat Ya, Al-Fajr ya, betul. ya ayuhal Ah ya betul, ayat 27. ya. Ya ayu oh Al-Fajr. ya nomor 27 ya ayuha Nah, ya ayatuhan nah, nafsul mutmainnah. itu 27-nya. Kemudian fi'il amarnya itu di 28, 29 sampai Irji'i akhir. ila rabbiki. Nah, ada irji'i itu untuk ayat 28, ayat Ya, 29-nya udkhuli, fadkhuli, kemudian ayat fadkhuli terakhirnya wadkhuli lagi. wadkhuli jannah. Nah, itu pakai ya semua. Itu namanya ya mukhatabah. Kalau seandainya itu an-nafsu itu mudzakkar, mestinya manggilnya bukan irji'i tapi irji'. Oh, Udkhul. baik. Bukan fadkhuli tapi fadkhul gitu. Ya. Jadi kalau perintah ke muannas itu menggunakan ya mukhatabah. Nah, contohnya itu aja. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Nah, buktinya kalau dia muannas itu menggunakan dhamirnya ki, rabbiki. Ya kan? Irji'i ila rabbiki ayat 28. Ya, ayat 28 ya. Ya, 28. Ila rabbiki. Kalau Rabbi. seandainya laki-laki, ila rabbika. Tuhanmu. Jadi intinya lebih ke arah itu ya Pak. Karena Feminim ya. an-nafsul mutmainnah itu feminim. Feminim ya. Kenapa an-nafsul mutmainnah itu feminim? Kenapa an-nafsu? An-nafsu itu apa sih? An-nafsu itu apa? Diri. Diri atau seseorang. Seseorang Oh, itu bisa lah. Iya kan? Karena mendua, segala isim yang mendua, ada dua cabang, itu mu'annas. Tangan itu ada kanan, ada kiri. kiri Tapi yang ya. mu'annas. Itu mu'anas ya. Telinga, mata, kaki, itu semuanya mu'annas. Kenapa? Karena ada bercabang dua. Maksudnya Nah, nafsu, maksudnya itu feminim karena emang nafsu feminim. karena ada laki, ada perempuan. Oh, jadi karena ada dua cabang. Ada dua cabang. Diri Karena itu ada dua cabang, laki dan perempuan. Makanya laki, dia ini mu'annas. Hmm. Oh, oke. Makanya Paham. makanya sifatnya al-mutmainnah, letak marbutahnya. Iya. Karena an-nafsu itu kalau secara fisik an-nafsu kan nggak ada tak marbutahnya kan. Tapi kenapa sifatnya pakai tak marbutah gitu kan? Nah, Iya. karena an-nafsu itu tanpa tak marbutah pun dia sudah mu'annas. Iya ya, Kenapa? karena dia Alasan dua. ya, Nafsu itu karena bercabang dua. Bisa laki, bisa bisa perempuan nafsu. pokoknya segala yang bisa bercabang dua itu nanti Itu adalah mu'annas. mu'annas. Contoh yang di anggota badan kita ada mata, telinga, kaki, tangan. Itu semuanya mu'annas.
Ya. Dan itu semua nggak ada tak marbutohnya loh. Iya, nggak ada. Mata bahasa Arabnya ainun. Ainun. Tidak ada tak marbutohnya. Hmm. Telinga uzunun. Hmm. Tangan yadun. Hmm. Kaki rijlun. Nggak ada tak marbutohnya, tapi semuanya mu'anats. Kenapa? Karena semuanya punya dua cabang. Ada kanan, ada kiri. Mata kanan ada mata kiri, telinga kanan, telinga kiri, kaki kanan, kaki kiri, tangan kanan, tangan kiri. Itu semuanya adalah mu'anats. Nah, termasuk dari an-nafsu tadi. Oke. Ya, seperti ini juga sama. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, kan ada nafsin di situ. Iya, Makanya dha'iqatu. Kalau nafsin itu Keputus ya Pak Ustaz. Ustadz ya. Adik Freeze. kepo- Nah, sempat Oh ya, freeze. sudah dengar? Lanjut, Sudah. lanjut. Oke, jadi seperti kullu nafsin dha'iqatul maut. Kenapa Nah, freeze lagi. nafs gara-gara nafsi. Karena ada nafs, maka dha'iqatu, seandainya nafsin itu dianggap mudzakkar, mestinya dha'iqul maut. Ya, nggak pakai tu ya, dha'iqu. Oke. Mbak Ani juga freeze. Oh ya, freeze ya. Enggak, Pak. Lagi lihat Pak. gitu ya. Pak Aku Ustadz. lagi Oh, melamun tadi. Lagi melamun lihat pohon. Oh, Pak Ustadznya mental. Bentar, saya ini lagi. Berarti Pak Ustadz, bentar ya. Oh, udah masih co-host. Oke, Pak Ustadz bisa lanjut. Terlempar sendiri. Terlempar. Oke ya, jadi mu'annas itu tidak selalu harus menggunakan tak marbutoh. Ya. Nah, sebutannya namanya mu'annas majazi. Mu'annas majazi itu ya memang tandanya nggak kelihatan. Nah, sama lah kayak orang itu sama. Manusia juga sama. Ada orang itu laki-laki, rambut panjang, dikiranya perempuan, ya kan? Ada perempuan pakai pakaian cowok itu kan dikiranya laki-laki juga. Jadi intinya tidak semua mu'annas itu harus menunjukkan ada tanda fisiknya bahwa dia adalah mu'annas. Gitu. Kadang-kadang nggak kelihatan. Seperti mudzakkar. Ya itu salah satunya adalah nafsun. Yang lain juga seperti ainun, mata, yadun, tangan, uzunun, telinga, rijlun, kaki. Itu semuanya adalah mu'annas. Oke, jadi kalian berdua. Karena istagribi, kalau kalian berdua. Istagriba. Riba. Ini kalian berdua. Istagribu. Kalian jamaknya perempuan. Istaghribna. Istaghribna. Oke, sekarang i'rabnya. Nah, ini dia tadi. Ada ilah ya. Sudah pernah kita belajar ilah belum? Dulu ada kayaknya. Sudah pernah belajar ilah. Ilah itu yang ini. Ini apa namanya? Isim fi'il atau harf yang ini. Artinya dulu, ilah artinya apa? Artinya Kecuali. Wali. Kecuali. Ya, itu kemudian isim fi'il atau harf ilah. Harf. Harf apa namanya? yang istinaf itu. Bukan. Kalau istinaf itu kan permulaan kalimat. Oh, bukan. Apa tadi? Isim mausul. Bukan. Harf bukan isim. Oh, ini harf. Ilah. Namanya apa? Harf istisna. Oh, yang tadi. Tadi istisna itu. Istisna. Sebentar. Istisna. Catatannya sudah pernah dibagi belum? Coba lihat ya kayak apa, Pak. Ya, sudah. Maksudnya macam-macam harf gitu ya? Itu apa? Bukan, ada pembahasan khusus tentang istisna.
Oh, ini aja. Yang seperti ini. Sudah belum? Belum. Belum ini. Mm-mm. Ila dengan Baru lihat nih. Ah, Beneran kalau ini baru lihat bener. belum. Belum Pak, ini saja. Aduh, aduh. Nah, oke. Yakin baru lihat nih. Nah, sekarang gini aja. Jadi namanya istisna. Istisna itu pengecualian. Kalau tulisan Arabnya kayak gini. Istisna. Nah, Yang kayak ini. Istisna itu pengecualian. Kata yang dikecualikan, berarti di belakangnya ya. Ini namanya mustasna. Jadi ilah itu adalah harf. Dia namanya harf istisna untuk pengecualian. Kata sesudahnya itu biasanya disebut mustasna. Itu standarnya begitu dulu. Mustasna. Dan mustasna itu kalau kita lihat di Istisna, mustasna. di sini di daftar i'rab ya dulu ada daftar yang rofa kan, ada jabatan daftar jabatan-jabatan yang harus rofa itu apa saja ya kan. Nah kemudian ada yang harus nasab itu apa saja. Coba kita lihat nomor 8, isim yang menjadi pengecualian setelah ilah yang disebut apa, mustasna. Mustasna. Nah itu ya, jadi isim yang jatuh setelah ilah itu akan disebut mustasna, dan mustasna itu harus apa? Harus Nasab. nasab. Tapi dengan syarat. Nah ini loh, ada syaratnya. Tidak secara otomatis setelah ilah itu namanya mustasna, dan mustasna itu harus nasab. Jadi satu-satunya yang pakai syarat itu nomor 8 untuk nasab. Tidak otomatis kalau ada ilah itu setelahnya pasti disebut mustasna. Ya. Kalau sudah pasti itu mustasna, itu harus nasab. Tetapi masalahnya untuk menjadi mustasna itu tidak cukup jatuh setelah ilah. Harus ada syarat lain. Kalimat lengkap. Ya, yang pertama, sebelumnya ilah itu harus kalimat lengkap. Kalimat lengkap itu sempurna. Kalimat lengkap sempurna itu maksudnya kalau memang dia jumlah fi'liyah, itu fi'ilnya sudah ada, fa'ilnya sudah ada. Kalau memang butuh maf'ul bih objeknya itu sudah lengkap di sana sebelum ada ilah. Tapi kalau cuma kan kalimat lengkap itu kan hanya kalau bila ada dua hal, yaitu subjek sama verb. Ya. Itu udah kalimat lengkap ya? Ya, verbnya itu, kata kerjanya itu tergantung. Kan ada transitif, ada intransitif. Oh ya, kalau intransitif. Kalau memang intransitif cuma butuh dua, fi'il dan fa'il. Ya, kalau Kata kerja transitif dan berarti harus subjek. ada objek. Nah, kalau transitif maka sudah harus ada objek di situ. Memang tergantung kepada karakter dari kalimat atau jumlahnya itu. Kalau sebelumnya ilah itu jumlah ismiyah, maka sudah harus ada mubtada dan khobar sekaligus. Oke. Nah, harus lengkap pokoknya. Itu syarat untuk menjadi mustasna setelahnya ilah. Ya. Harus nasab. Yang kedua, syarat kedua harus positif, nggak boleh negatif. Oh, harus positif. Dan positif. Dan positif. Jadi nggak boleh ada kata-kata tidak, itu nggak boleh. Tidak boleh ada kata-kata tidak. Oke. Apapun itu ya, bisa la, bisa lam, bisa lan, apapun yang berbau negatif itu nggak boleh ada. Itu syaratnya. Oke. Jadi kalimat komplit dan kalimat positif sebelumnya. Jadi bisa menjadi mustanaf, baru dia jadi top. Betul. Nah, untuk membahas secara khusus di poin ke-8 pada kata yang harus nasab ini, nah di sini
istisna dengan illah. Nah, pada dasarnya setelahnya illah itu disebut istisna. Kata yang sesudah illah itu namanya mustasna. Mustasna itu harus nasab, gitu ya. Tuh. Nah, ini saya bikinnya begini. Jadi illah adalah haraf istisna, pengecualian. Nah, step pertama. Step kedua, isim yang berada sesudah illah adalah mustasna. Mustasna itu adalah kata yang dikecualikan. Nah, dan isim yang menjadi mustasna ini harus nasab. Tapi dengan syarat. Nah, kayak tadi itu ya. Dengan syarat satu, sebelum illah kalimat sudah lengkap. Kalau jumlah fi'liyah ya harus lengkap. Apakah itu kata kerjanya transitif atau intransitif. Harus lengkap sesuai dengan karakternya masing-masing. Kalau jumlah ismiyah ya sudah harus ada mubtada sama khobar. Kalau ada inna ya sudah ada isim inna, sudah ada khobar inna. Kalau ada kana sudah ada isim kana sama khobar kana dan seterusnya. Yang kedua, sebelum illah adalah kalimat yang positif, bukan negatif. Ya, kalimat positif bukan negatif. Oke. Langkah berikutnya, bila sebelum illah belum lengkap. Nah, ini masalahnya kan, ini kan yang ideal. Tahap kedua adalah syarat ideal untuk menjadi mustasna. Bila belum lengkap, kalau belum lengkap itu biasanya kebanyakan negatif. Ya, maka sudah pasti sesudah illah bukan mustasna. Ya, karena belum lengkap itu mayoritas negatif. Jarang sekali belum lengkap tapi positif. Yang ada itu belum lengkap, hampir negatif. Itu hampir semuanya negatif. Jadi sesudah ilah bukan disebut mustasna. Karena bukan mustasna maka tidak harus nasab gitu loh ya. Karena yang wajib nasab kan kalau mustasna. Kalau kita pastikan bahwa dia mustasna. Kalau bukan mustasna dengan syarat sudah lengkap dan positif, kalau itu tidak terpenuhi maka bukan mustasna. Risikonya bukan mustasna berarti tidak harus nasab. Ya bisa rofa, bisa apapun. Bebas. Tergantung situasinya. Nah, terus kalau bukan mustasna, apa dia? Kalau bukan mustasna berarti dia menjabat sebagai, menjabat jabatan kata ya, di dalam kalimat, sebagai kelengkapan dari kalimat yang belum lengkap. Jadi kalau sebelum ilah itu belum lengkap, ya berarti kelengkapannya sesudah ilah. Misal, sebelum ilah itu jumlah fi'liyah. Belum ada fa'ilnya, tiba-tiba ilah. Berarti fa'ilnya adalah ya sesudah ilah itu. Ya, Berarti tapi bukan sesudah mustaq. bukan, maka sesudah ilah itu harus rofa sebagai fa'il. Nah, gitu ya. Kalau misalkan sebelumnya ilah itu adalah mubtada, belum ada khobarnya, tiba-tiba ilah. Berarti khobarnya di mana? Khobarnya ya sesudah ilah itu. Ilah. Berarti sesudah ilah harus apa? Rofa. Rofa. Oke ya. Itu kalau bila tidak lengkap. Tidak lengkap. Dan tidak lengkap itu biasanya negatif. Nah, yang Ba'dal berikutnya. itu apa? Ba'dal. Belum, nanti dulu. Oh, belum. Terus ini yang berikutnya. Bila sebelum ilah adalah kalimat lengkap. Nah, ini kan kalau tadi kan belum lengkap nih. Kalau belum lengkap itu memang pasangannya negatif. Biasanya begitu. Nah, sekarang bagaimana kalau sudah lengkap? Oh, namun negatif. Sudah lengkap tapi negatif. Maka kalau belum lengkap tapi negatif, maka sesudah ilah itu boleh memilih satu dari dua pilihan. Ada dua opsi. Bisa sebagai mustasna, karena lengkap, dengan modal lengkapnya itu dia bisa menjadi mustasna, maka harus nasab, atau dia sebagai badal. Badal itu penjelasan. Ya, badal itu penjelasan sebelumnya. Jadi kalau yang dijelaskan itu rofa, maka penjelasannya harus rofa. Bila yang dijelaskan itu nasab, maka penjelasannya harus nasab dan seterusnya. Ya, oke. Contoh di dalam ayat Quran ada fasajadu illa iblisa. Ini sudah lengkap nih, maka dia mustasna.
Musana ya. Wa ma yakhda'una, dan tidaklah mereka menipu. Menipu itu butuh objeknya. Butuh. Butuh, Betul. sedangkan ini belum ada objek, Belum tiba-tiba ada ada. ilah. Jadi dia jadi Berarti amfusa ini nasabnya menjadi objek. Maf'ul objek. bih. Mobil. Nasab. Oke. Wa ma Muhammadun, jumlah apa? Jumlah ismiyah. Ismiyah. Mubtadanya adalah Muhammadun. Muhammadun. Sudah ada khobarnya belum? Khobarnya belum ada. Belum ada, tiba-tiba ada ilah. Maka Berarti khobarnya adalah Rasul. Rasulun. Rasul. Oh. Ya. Paham ya? Ya paham. Oke. In auliya'uhu, ini jumlah ismiyah. Auliya'u mubtada, belum ada khobarnya, tiba-tiba ada ilah. Maka khobarnya adalah al-muttaqun. Al-muttaqun. Kemudian ma fa'aluhu. Nah, ini kalimatnya sudah lengkap, Tapi negatif. tapi negatif. Maka kemudian kebetulan di sini ada dua riwayat dalam membaca ayat ini. Riwayat yang masyhur adalah qalilun. Berarti qalilun di sini adalah menjadi badal. Kenapa dia rofa? Karena menjadi badal dari wawu. Wawu ini fa'il. Ya, wawu ini adalah fa'il. Fa'il itu adalah mahal rofa, maka qalilun rofa. Dalam versi yang lain, ma fa'aluhu ini tidak dijadikan badal, melainkan dijadikan mustasna, yaitu qalilan. Oh, ini opsinya tadi yang itu tadi Ya, ya. Tapi dia kalau seandainya dia apa tadi? Belum lengkap. Lengkap tapi negatif. Negatif. Sudah Negatif. lengkap tapi negatif. Ini yang Sudah pertama lengkap. mengambil sebagai badal. Badal, Yang kedua satu lagi sebagai mustasna. Oke. Ya sudah, pokoknya begitu. Ini contoh juga ini. Ini belum lengkap juga. Maaf, sudah lengkap tapi negatif. Yang pertama menggunakan mustasna, imra'atak. Yang kedua menggunakan badal, imra'atuk. Ya. Oke. Jadi ini adalah contoh-contoh ilah. Bisa ditangkap ya untuk sementara? Insya Allah yang Nah, terakhir masih agak puyeng. Ya, terakhir nggak usah diingat-ingat dulu. Yang ini 4 contoh yang belakang ini nggak usah kalau bingung nggak usah ditengok dulu. Ya, nggak usah tengok dulu yang atas dulu deh. Yang atas dulu. Ini yang normal. Yang udah ya. agak nangkep. Yang biasa-biasa, yang standar. Oke, sekarang ke ini. Ma'ala rasuli illal balagh. Ini kira-kira jumlahnya jumlah apa? Itu tadi ini kayaknya kobar di belakangnya ya. Jumlah apa dulu? Jumlah apa? Oh, jumlah ini jumlah ismiyah. Ismiyah, oke. Ini kalimat ini diawali oleh jar majrur. Ala kan? Ala. Oh, sebuah jumlah diawali oleh harful jar itu biasanya apa? Terjadi apa di situ? Oh iya, subhanallah. Itu apa namanya? Jar majrur. Berarti yang di mukodam, apa yang didahulukan? Khobar muqaddam. Khobar mukodam. Khobar yang didahulukan. Oke. Jadi khobar muqaddam berarti yang belum ada apa? Mutadanya. Mubtada, tapi belum ada mubtada, buru-buru ada ilah tuh. Iya, berarti bukan bukan itu. Mubtadanya di mana? Khobar di al-balagh. Ya, al-balaghu itu. Iya, betul. Berarti al-balaghu itu adalah mubtada mu'akhkhar. Artinya gini, tidak semua ilah itu selalu sesudahnya adalah mustasna yang harus nasab. Nah, ada syaratnya, harus lengkap dan positif. Nah, ini kan sudah negatif, ya kan? Ada ma. Kalimatnya nggak lengkap. Nggak lengkap, sudah. Nggak ada pilihan lagi selain ya kelengkapannya di sini. Tinggal si balagh ini menjadi mubtada gitu ya. Karena khobarnya udah di depan gitu ya. Ya, betul. Oke. Ini mubtada mu'akhkhar. Oke. Sekarang ini ada 6 nih. Satu apa? Ma. 2. Ala. 3. Rasuli. Nomor 4. Ala rasuli. Nomor 5. Ila. Nomor 6. Balagh. Al-balagh. Nomor 1, ma apa ma?
Harf. Harf apa? Harf Yang yang awal. Istina. Nafi. Nafi. Harf nafi. Oh ya. oh iya iya harf Tidak. negatif ya benar. Negatif. Negatif. Baru aja diomongin. Iya. Nafi ya. Harf nafi. Negatif. Mu'rab atau mabni harf? Hmm, mabni. Mabni apa? Mabni sukun. Nah, mabni sukun. Alifnya mati. Oh iya, iya. Mabni Mati. sukun. Oke, kosong. Kemudian nomor 2. Ala. Harf. Harf apa? Harf jar. Jar. Mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni fathah. Mabni sukun. Hah, kok sukun sih? Oh iya itu ada itu Alif. alif. Alif Ya, ringkas. betul. Alifnya di situ. Kan huruf terakhirnya bukan Nggak lam. kelihatan Pak. Karena dia ada ininya, ada alnya, jadi nggak kebaca. Gitu. Iya. Itu kan kalau sendirian dia panjang. Iya benar. Oke. Kemudian berikutnya nomor 3, ar-rasul. Isim. Isim mufrad. 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 Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Dia berubah mu'rob. Rafa' nasab atau jar? Dia jar. Jar. Kenapa jar? Dijarkan oleh Allah. Olah. Tanda jarnya. Tanda jarnya i. Kasroh. Kemudian nomor 4. Ilah. Kecuali. Harf A tadi. Istisna. Ala rasuli. Nah, ini. Ala rasuli gabungan. Oh iya 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 ala rasuli. Sorry. Ini Khobar. syibhul Khobar jumlah. Sibuk jumlah. Jadi gabungan ala rasuli ini mahal. Mahal rofa. Kenapa? Karena dia sebagai kodam. Khobar. Khobar muqaddam. Khobar yang didahulukan. Kemudian ilah. Ilah kecuali. Harf istisna. Istisna. Kalau dia tidak berfungsi sebagai menasabkan, maka harf istisna untuk qasr atau hasr. Qasr hasr itu artinya sama, yaitu membatasi. Oh. Jadi pengecualian dalam arti untuk membatasi. Jadi tidak kecuali itu membatasi. Tidak kecuali. Contohnya la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, gitu kan? Kalau dalam satu redaksi ada tidak kecuali, tidak dan kecuali dalam satu redaksi yang sama, itu fungsinya adalah pembatasan. Jadi membatasi itu maksudnya gini. Coba, tidak ada Tuhan kecuali atau selain Allah. Cara membatasinya begini. Cara memahami simpelnya, buang kata tidaknya, buang kata ilah. Tidak dan kecuali kita hilangkan, kita ganti hanyalah. Hanyalah. Oh. Tuhan itu hanyalah. Jadi Allah. membatasi hanyalah. Ya. Jadi tidak ada Tuhan, kata tidaknya kita buang, kata kecualinya kita buang, kita ganti hanyalah, membatasi. Maka Tuhan itu hanyalah Allah. Seperti ini juga begitu. Ma'ala rasuli illal balagh. Tidak ada kewajiban atas Rasul kecuali hanya menyampaikan. Tidak ada kewajiban atas Rasul kecuali menyampaikan. Maka tidaknya kita buang, kecualinya kita buang, kewajiban atas Rasul itu hanyalah menyampaikan. Nah, gitu cara memahami yang singkat itu seperti itu. Atau bahkan justru kalau pakai tadi dibuang tidaknya, dibuang kecuali itu maka lebih bisa gampang difaham. Itu maknanya sama. Itu namanya qasr itu seperti itu, membatasi itu seperti itu. Jadi tidak kecuali, tidaknya kita buang, kecuali kita buang, kita ganti hanyalah. Jadi kewajiban atas Rasul itu hanyalah menyampaikan. Oke, karena harf maka dia mabni ya. Mabni apa? Ilah. Mabni sukun. Mabni sukun karena alifnya ya. Terus al-balaghu. Al-balaghu apa? Isim? Isim. Dhamir. Isim mufrad, maaf. Isim mufrad. Mu'rab atau mabni? Isim mufrad. Mu'rab. Rafa' nasab atau jar? Rafa'. Kenapa rafa'? Karena jadi mubtada. Fa'il. Mubtada. Sorry. Tandanya? Dhamma. Oh, tandanya u.
Selesai kan? Ya. Ya, ingat. Nanti ini have istisna sama Jangan lupa kirim Pak Ustadz. Yang mana? Banyak Yang- sekali. Yang banyak tuh. istisna, banyak. Yang istina sama yang Terus ini. goiru munsharif. Sorry, apalagi Istinah, istisna. nyebutnya aja beribet gitu. Iya, ribet. Istisna. Karena banyak itu yang banyak is-isnya ya. Berarti ini baru, benar-benar baru nih. Ada istinaf, istifham, istisna. Oke, sekarang apa? Ayat langsung atau kaidah? Kasih satu aja contoh soal kaidah, Pak. Yang kaidah 128, satu aja. Satu. Satu Dipilihkan exercise yang dipilihkan yang gampang. nunjukin kaidah 1, 2, 8, 9, 12. Salah satu. Kemarin kita nungguin sebetulnya kalau ada, jadi kita kerjain. Sombong kita mau ngerjain. Kalau habis ini kan kemarin kan Sombong. soalnya sudah kadang dikirim kan sebelum. Iya. Nah, jadi latihan berikutnya insya Allah ada. Bentar. Tadi itu kemarin. Ngulang yang kemarin juga nggak apa-apa, Pak. Kemarin juga Ya. jangan masih nggak inget. Ini ada baru Lila 1289. Nanti kita ini deh face to face. Thank you. Ya. Jadi kaidah ilal itu kita prioritas di kaidah 1, 2, 8, 9, 12. 1, 2, 12, 8, 9. Ya. Jangan dibaca semua, kan ada 19 ya. Nanti bisa pusing itu. Dan karena nggak semuanya dipakai sekaligus. Karena kita kenali saja itu. Ini langsung bukan hanya satu saja ya. Ya. Oke, contoh modelnya begini. Saya bikin kolom-kolom. Ini semuanya harus terisi. Ya. Ini asal. Ini yang sudah pancingannya di sini. Ini wazan. Ini hasil akhirnya jadinya seperti ini. Nanti harus kita binanya. Oh iya, bina juga harus dipelajari itu kemarin ya. Iya. Bina apa ya? Bina itu untuk memastikan di situ ada huruf yang sakit atau tidak, ada huruf yang double atau tidak, ada hamzah atau tidak. Oke. Nanti silakan bisa ada rekamannya kan ya? Nanti bisa ini. Sekarang ini kita kerjakan dulu. Modal dasarnya adalah huruf aslinya qaf, wawu, mim. Qaf, wawu, mim. Kalau mengikuti wazan atau pola af'ala, maka bunyinya mestinya apa? Aqwama. Al-Qawwama. Ya. Jadi kenapa bunyi aqwama? Karena mengikuti af'ala. Bunyinya mengikuti apa? Af'ala. Af'ala. Aqwama kata dasarnya qaf, wawu, mim. Sesuai dengan ini kan, qaf, wawu, mim. Oke, bina sekarang. Bina itu kita lihat ada huruf yang sakit di sini, huruf illah. Ada. Huruf sakitnya wa yang di tengah. Wawu itu di tengah, di depan atau di akhir? Di tengah. Di tengah. Di tengah. Di tengah itu berarti namanya? Namanya wawu apa gitu? M-A-N. Ayo. M-A-N. Sakit berarti di tengah adalah A. Ajwaf. Ajwa. Ajwaf wawi. Ajwa wawu. Wawi. Oke. Awaf. Aja Siwah ini adalah bentuk. Bentuknya. Bentuk katanya. Bentuk kata apa ini? Ini adalah bentuk kata apa? Fi'il atau isim? Oh, ini adalah fi'il. Fi'il apa? Fi'il Madi. Nah, di sini fi'il madi. Ya. Jadi ini adalah fi'il madi. Nah, sekarang
kita harus bisa mendeskripsikan, menjelaskan, memberikan penjelasan bagaimana ceritanya yang tadinya akwama, hasil akhirnya bisa akoma. Ya. Karena yang ada di lapangan itu akoma, wa aqama sholata, wa ata zakata. Bukan wa akwama, tapi Ya. wa aqama sholat. Nah, sekarang yang harus kita lihat huruf yang sakit. Waw. Wawunya mati atau hidup? Wawunya hidup. Hidup. Sebelumnya? Sebelumnya huruf sehat tapi mati. Maka sesuai dengan kaidah yang sudah kita pelajari kemarin, harus Kaidah dilakukan. harus dilukir harokatnya karena yang layak mendapatkan harokat huruf sehat. Jadi kaidah yang berapa? Dua ya? Dua. Kaidah Nah, dua. jadi gini, isi dulu penjelasannya. Aqwama ini harokat wawu dipindah ke huruf sahih yang mati sebelumnya, yaitu qaf. Jadinya Aqoma. Perpindahan ini, proses ini adalah berdasarkan kaidah kedua. Nah, setelah menjadi aqwama ternyata belum sampai hasil akhir kan? Belum. Ya. Nah, sekarang ada wawu jatuh setelah fathah. Kalau kita mengacu ke kaidah satu, wawu atau ya itu bila jatuh setelah fathah harus diganti alif. Kita ulang. Kalau berdasarkan kaidah satu, wawu atau ya bila jatuh setelah fathah, wawu dan ya itu harus diganti alif dengan syarat wawu atau ya-nya itu harus hidup. Nah, sekarang ini wawunya hidup atau mati? Mati. Nah, mati berarti nggak bisa menggunakan kaidah satu. Nah, kaidah yang bisa mengakomodir peristiwa ini adalah kaidah 12. Kaidah 12 di situ diterangkan bahwa pada dasarnya kalau ada wawu atau ya, meskipun jatuh setelah fathah, wawu atau ya itu tidak boleh diganti alif. Dia dibiarkan saja. Kecuali bila matinya itu adalah mati yang tidak asli. Tidak asli itu maksudnya karena memang hasil lukiran tadi. Hasil perpindahan tadi. Nah, sekarang wawunya ini wawu mati asli atau karena hasil pertukaran? Hasil lukiran. Aslinya berarti, dia hidup, berarti boleh nggak diganti alif? Boleh. Harus, bukan hanya boleh. Harus diganti. Tapi kaidah 12. Harus 12, nggak boleh satu. Nah, jadi wawu diganti alif karena jatuh setelah fathah dan matinya wawu tidak asli. Karena kalau matinya asli nggak bisa diganti. Apa kemarin contohnya yang wawu mati jatuh setelah fathah tapi wawunya matinya asli. Seperti apa? Fauqa. Kalau ya baina. Baitun. Ya kan? Nah, itu juga nggak bisa diganti karena memang aslinya dari sananya begitu. Oke. Karena wawu diganti alif maka menjadi apa? Wawu diganti alif jadi akoma. Aqoma menjadi aqoma. Ini kaidah berapa? 12. Sudah selesai belum? Selesai. Ya. Ya, kalau yang ini masih agak inget lah. Kalau sudah sama dengan hasil akhirnya udah stop. Sudah selesai. Selesai. Jadi nggak usah nyari-nyari lagi ya. Diapain lagi, udah selesai. Nggak usah dicari-cari lagi. Oke, sekarang berikutnya. Nah, kita ganti wazannya ya. Wazannya yuf'ilu. Nanti hasil akhirnya yukimu. Hasil akhir. Tapi sekarang aslinya dulu. Kalau mengikuti pola yuf'ilu mestinya bunyinya ini ada bunyinya bagaimana? Yukwimu. Yukwimu. Sekarang nih coba kita perhatikan. Wow, ada huruf yang sakit nggak? Ada. Wawunya hidup atau mati? Hidup. Sebelumnya ada huruf yang mati nggak? Ada. Sohih mati. Sohih mati. Wawu itu sakit kok hidup. Ya, ibarat kata kemarin yang sehat nggak terima. Masa sehat mati gitu kan?
Nah, terus yang sakit, ini sakit kok, nah, kayak gitu ibaratnya. Oleh karena itu memang harus ditukar, tukar tempat. Jadi kalau ada yang sakit hidup, ini sehat mati, maka tempatnya harus ditukar menjadi, oh ini dulu, binanya sama ya, kayak tadi ya. Binanya sama tadi, ajwaf wau. Sigotnya, bentuknya. Fi'il mudhari. Oke, betul ya. Oke, sekarang prosesnya sekarang. Apa tadi? Prosesnya Biasanya Nah ini, harokat harakat wawu. wau mau dipindah dipindah ke ke huruf sahih mati sebelumnya. Sebelumnya menjadi Menjadi jadi yukiwumu yukiwumu ya, yukiwumu. Q. yuk Nah, krimu perpindahan jadi ini kaidah berapa? Ini kaidah nukir, kaidah 2. Dua. Nah, terus ini belum jadi kan? Belum. Nah, sekarang kita perhatikan sekarang. Yukiumu itu bacanya enak nggak? Nggak enak bacanya, susah. Nggak enak. Ada wow. Wow itu biasanya bersahabatnya dengan harokat. Dengan ya. Nggak, bukan. Kalau kasroh biasanya dengan ya. Oh ya, kasroh dengan ya. Kalau wow biasanya dengan Domah. domah. Nah, ini ya sama wow kan nggak cocok, kan nggak matching kan? Cocok. Nah, kalau ada kaidah nih. Kalau ada Kaidah. wawu jatuh setelah kasroh, maka dia ganti jadi ya. jadi Wawunya. wawu diganti ya karena jatuh setelah kasroh. Kasroh. Kaidah. Yukimu menjadi Yukimu. yukimu. Kaidah berapa? Kaidah 8. 8. Udah selesai belum? Selesai. Udah. Nah, kayak gitu. Ya, Gampang kan? oke. Insya Allah gampang. Lila, tenang Lila. Nanti kita one on one. Senang banget nih Mbak. Masih banyak kok. Aku juga masih nggak ini nggak lancar. Nah, ayo kita Baru bareng. kok. Masih banyak kan? Ada loh yang sampai ini contoh aja ya. Contoh nggak usah dipikir. Sama yang dua langkah aja Pak. Dulu. Kalau nggak puyeng. Ini contoh. Ini ada ain wawunun ikut wazan istaf'il, maka bunyinya dulu. Wawunun. Kok Tahu. is Oh, apa nih? istawin. Oh ya, istawin. Nah, istawin. Binanya adalah wow di tengah juga. Ajwaf wawu. Ajwaf wawi. Terus sigotnya apa ini? Istafin. Ini fiil ini. Fiil apa? Fiil kan ada 3 tuh. Amar, madi, mudhari. Fiil amar. Oh ya, fiil member. Kami sukun ya. Amar aja masih salah. Oh, fiil amar. Nah, coba sekarang. Jadi sebenarnya ini adalah buat apa sih kita belajar ini gitu kan? Ini pertama fungsinya adalah yang paling utama nih adalah kalau kita membaca teks bahasa Arab, apakah itu Al-Quran, mau hadis, mau apapun lah itu, kemudian kita nggak tahu artinya, ya kan? Nah kalau nggak tahu artinya kan biasanya kita buka kamus. Nah buka kamus itu kan nyari kata aslinya, kata dasar. Nah kalau kata dasarnya itu sudah diganti, sudah dibuang-buang, itu kan kita nggak tahu itu nyarinya kemana. Kita mau nyari entry-nya kamus kita mulai dari mana nih, huruf apa, huruf tengahnya apa, kita nggak tahu. Oleh karena itulah maka dibutuhkan kaidah-kaidah ini untuk mengembalikan kata yang sudah jadi itu kembali ke aslinya. Nah kalau sudah kita bisa menarik mundur, kita bisa mengetahui kata dasarnya ternyata ini. Nah kita langsung tinggal buka kamus. Gitu. Jadi kalau seperti ini jadinya kan ista'in. Mana tahu kita kok ada wawunya di tengah kan? Ternyata ada wawunya di tengah. Jadi huruf aslinya itu baru kebaca setelah kita tahu prosesnya seperti apa. Jadi ini memahami proses. Nah, untuk menarik mundur kita harus ke wazannya harus kita kuasai, pola-polanya harus kita kuasai.
Nah, setelah itu kemudian kita maju ke depan lagi. Ketika maju ke depan, kita harus apa namanya? Harus peka terhadap keanehan. Jadi harus sensitif ya. Jadi detektornya itu harus sensitif. Pertama harus sensitif pada huruf yang sakit, yaitu wawu dan ya sebagai huruf asli. Nah, sekarang coba istawin. Ada huruf sakit nggak? Wawu Ada. kan? Wawu Dua kan? mau. Wawu. Oke. Mati atau hidup? Hidup. Hidup. Sebelumnya Hidup. Sebelahnya mati, tapi mati. dia huruf sehat. Maka harus diapakan? Harus ditukar. Nah, jadi Harokatnya harus wawu. ditukar. Nah, kayak gitu tadi standarnya sama aja. Haruf wawu dipindah ke huruf sahih yang mati sebelumnya. Menjadi apa? Ista'win menjadi Jadi ista'yun. tahu tahu Tahu. lain. Kok tahu? Ista'yun. Aneh. Ayun. Ya, Wah, berangkat dari susah. ya, susah makanya. Nah, jadi harus step by step. Nggak bisa langsung jadi ya, step by step. Nah, sekarang perubahan ini berdasarkan kaidah berapa? Kaidah kedua. Nah, sekarang kita proses langkah berikutnya. Ini ada wawu. Jatuh setelah kasroh harus diapakan? Harus diganti. Diganti apa? Jadi hidup. Ya, Diganti ya. ya. Jadi wawu diganti ya karena jatuh setelah kasroh. Menjadi Mau diganti. Digantinya karena jatuh. ista'in. Ya, jadi ista'in. Nah, ini kaidah berapa? Wawu diganti ya. 9. Delapan. 8. 8 ya? Oh, Nah, 8. Oke, sekarang 8. Habis itu ada masalah lagi nih. Di dalam bahasa Arab itu nggak boleh huruf mati berdampingan dua-duanya. Oh iya, betul. Nah, ini ada ya mati, ada Ayah nun mati mati. dan nun mati. Nah, maka nggak boleh Maka itu. harus salah satu di remove. Ya, yang harus dibuang itu yang sakit. Yang buang yang sakit. Jadi istain. Nah, ya-nya dibuang, ya yang mati dibuang karena bertemu dengan huruf lain yang juga mati. Maka menjadi istain. Istain. Kaidah berapa ini? 9 ya? Ada 9. 9. Sudah selesai belum? Selesai belum? Selesai. Nah, ini. Nah, kayak gitu prosesnya. Iya, betul. Jadi kita cukup membiasakan pada jalur perubahan. Kayak orang itu anatominya gitu ya, harus tahu jalurnya. Karena kaidahnya yang dipakai ya itu aja. Muter-muter di situ aja. Kalau begini, pasti begini, pasti begini. 2 nanti 8, 9 tuh pasti ke situ. Kalau wawu ada kasroh pasti melibatkan 8. Kalau ketemu mati lagi pasti melibatkan 9. Kayak gitu-gitu aja. Nanti kalau lama-kelamaan, ya, Kalau untuk istiqomah juga seperti ini ya Pak Ustadz ya? sama betul. Istiqomah itu kata dasarnya apa coba? Coba. Qawama. Qawama. Ini wawunya ada nggak di situ? Nggak ada kan? Iya. Nggak ada. Ya karena proses. Ada prosesnya. Nanti Ya, kapan-kapan boleh minta waktu khusus untuk membahas istiqomah nggak Pak Ustadz? sekarang aja nggak apa. Oh sekarang aja. Boleh, boleh. Ngapain harus besok? Oh, cepet kok. 1 menit juga jadi. Oh Masya Allah. Saya Iya. lagi diminta untuk menulis psikologi istiqomah, tapi Nah, itu awalnya dari nih. istiqomah nggak ada Qaf, dalam ayat waw, Al-Quran ya. mim. Ya kan? Qaf, Qawama. ya, qawama. Dia istiqomah itu adalah masdar. Masdarnya wazan yang diikuti adalah istif'alun. Istifham. Ya, istif'alun. Kalau mengikuti wazan istif'alun, maka menjadi istiqwamun. Ini asalnya nih. Asalnya istiqwam. Qawam. Jadi istiqomah itu satu kata dasar dengan koma yakumu qiyam. Koma berdiri, qiyam mendirikan. Istiqomah itu sama, menegakkan atau apa namanya konsisten gitu ya.
Konsisten. Jadi itu kata dasar yang sama dari kata berdiri, mendirikan, apalagi menegakkan. Nah, itu sama. Oke. Jadi istiqomah itu ini berangkatnya dari sini dulu. Ini starting pointnya dari istiqwam. Kenapa istiqwam? Karena mengikuti wazan atau pola istiqwam. Istifal. Istifal. Nah, sekarang kita coba lihat perubahannya. Kita gedein. Coba kita lihat keanehannya. Ada huruf yang sakit nggak di situ? Cari huruf yang sakit. Huruf yang sakit wa. Wah, Wawunya wow. hidup nggak? Hidup. Wawunya hidup. Sebelumnya Hidup. mati atau hidup? Mati. Sebelumnya huruf Mati. sahih tapi mati. Mati. Jadi sesuai dengan kebiasaan yang sudah kita pelajari, apa yang harus kita lakukan? Ditukar. Harokatnya ditukar. Tukar. Nah, menjadi Istiqomun. nah, gitu kan? Ya. Istiqomun. Oke, Istiqomah. jangan ada kelewatan satu huruf pun. Mm-mm. Nah, terus kita lihat sekarang. Ada wawu jatuh setelah fathah. Fathah. Tapi wawunya mati. Mati. Kalau kita pakai kaidah satu, nggak bisa dong wawunya diganti alif. Tapi Nggak bisa. ternyata itu diakomodir oleh kaidah 12. Pengecualian. Bisa diganti alif asalkan wawunya itu matinya tidak asli. Matinya asli nggak? Dia wawunya Dia tadinya perpindahan. asli, tapi karena perpindahan Jadi makanya boleh nggak? kelihatannya Harus diganti alif. alif. Jadi Alif. Istiqomun. Alifnya 2 loh ya. Istiqomah. Iya betul. Oh, Istiqomun. karena tadi sudah ada alifnya kan? Iya Iya. betul. Nah, terus kemudian wawu diganti alif pula kan? Iya. Istiqomun. Nah, seperti. Nah, ini yang keluar dari kaidah. Jadi nanti itu kaidah 19 itu adalah kaidah yang fix. Nah, di luar itu ada kaidah-kaidah alamiah ya, alamiah. Kebiasaan orang Arab. Itu di luar tidak ada kaidah yang dicatatkan, tapi kaidah kebiasaan. Kalau ada gini, mati ketemu mati, boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Salah Harus satu dibuang. Harus dibuang kan? Mm-mm. Nah, kalau yang dibuang wawu sama ya nggak ada masalah. Dibuang-buang gitu aja kan? Masalahnya sudah jadi apa? Sudah jadi alif. Dan kalau alif yang ini kan alif alif yang penggantian dari wawu. Kalau alif ini kan alif asli ya, dari Iya. polanya kan. Mm-mm. Kalau yang dibuang itu alif ketemu alif, maka harus digantikan tak marbutoh di belakangnya. Menjadi apa? Istiqomatun. Nah, jadi Istiqomah. istiqomah udah jadi itu. Istiqomatun. Nah, jadi kenapa harus ada tak marbutoh? Karena ada bertemunya dua alif di tengah. Jadi buang. Jadi dari kata kowama, dari sini ke sini kaidah 2, dari sini ke sini kaidah 12, dari sini ke sini karena menambahkan tak marbutoh, karena membuang alif karena bertemu dengan alif. Dan itu selalu seperti itu. Udah jadi. Jadi ya butuh 1 menit aja. Ya. Kata dasarnya kowama. Yang itu kaidah berapa Pak? Yang apa 19 itu? Yang Mana? membuang 2 alif itu. Kalau membuang 2 alif, 9. 9. Nah, Yang ke yang jadi gini dulu. Istiqomun ya. Nah, ya kan? Iya, Dibuang kan? betul. Tapi karena tadi yang alif pembuangan itu alif ketemu alif, maka harus diberikan kompensasi. Kompensasi jadi Adalah tak. Iya. tak marbutoh. Istiqomah. Kalau nggak dikasih kompensasi ya istiqomun. Tapi Jadi itu karena prosesnya. ya, jadi ini 2, kemudian dari sini 9, 12 maaf, habis 2, 12, kemudian 9. Kemudian ini kompensasi pembuangan karena bertemu alif ketemu alif. Dikasih kompensasi tak marbutoh. Jadi ada tiga kaidah plus, ya. 3 kaidah yang resmi, yang plusnya itu yang satu itu adalah
alamiah, itu natural. Begitu pembuangan itu karena alif ketemu alif, biasanya ada tamar mudhari. Dan itu hampir semuanya. Selalu seperti itu. Dalam wazan yang lain pun begitu. Pola yang lain pun begitu. Kalau untuk masdar ya. Jadi istiqomah itu adalah bentuk masdar dari fi'il madhi istaqoma, yastaqimu. Isim fa'ilnya mustaqim, yang pada siratal mustaqim. Jadi kalau fi'il madhinya istaqoma, mudhari'nya yastaqimu, masdarnya istiqomah, isim fa'ilnya, isim yang bermakna subjeknya itu mustaqimun. Yang ada di surah Al-Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim, lurus. Nah, kalau mustaqim diartikan apa? Lurus. Lurus. Oh, kalau padahal itu dari Ya, kalau istiqomah kan konsisten ya. Itu satu alur tuh sebenarnya. Sebenarnya lurus tuh istiqomah ya. Iya, lurus istiqomah. Ya lurus untuk ke situ, jadi istiqomah. Nggak usah belok-belok, nggak usah nengok-nengok. Lurus. Jadi istiqomah, mustaqim itu satu alur sebenarnya. Beda sigot aja. Kalau istiqomah itu masdar, kalau mustaqim itu isim fa'il. Isim yang bermakna subjek. Doa sapu jaga itu sirotol mustaqim ya Pak ya. Maksud saya kalau jauh-jauh itu Fatihah itu loh. Ihdinas siratal mustaqim. Nggak usah sapu jagat. Sapu jagat apa bana atina fid dunya hasanah. Maksudnya ini aja, maksud sirotol mustaqim aja. Ihdinas siratal mustaqim dulunya. Ya bisa. Yang penting mustaqim sama istiqomah itu istiqomah. Kan beda bentuk. Kalau istiqomah itu bentuk masdar, kalau mustaqim itu isim fa'il. Fi'il madhinya sama, istaqomah. Mudhari'nya sama, yastaqimu. Ya. Jadi kalau yang sudah jadi ya. Kalau yang sudah jadi itu ini fi'il madhinya istaqomah. Ini fi'il madhi. Kemudian fi'il mudhari'nya yastaqimu. Kemudian masdarnya istiqomatun. Ini yang sudah jadi semua. Kemudian isim fa'ilnya mustaqim. Untuk menjadi mustaqim itu juga sama melalui kaidah 2 dan 8. Asalnya mustaqwimun ditukar menjadi mustaqimun. Kemudian wawu diganti ya karena jatuh secara kasrah menjadi mustaqimun. Nah, jadi itu yang sudah jadi semua. Istaqamah, yastaqimu, istiqamatun, mustaqimun. Itu yang sudah jadi. Ya tinggal sudah siap saji lah ya. Nah, kalau ini harus masak dari beli bahan, masak dan lain sebagainya, ngaduk dan sebagainya. Ini proses. Ini udah jadi. Ini sudah jadi fi'il madhi, sudah matang. Ini sudah jadi matang fi'il mudhari, ini sudah jadi matang masdarnya. Ini pun sudah jadi isim fa'il. Nah sudah, itu aja. Baik. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya itu kayak gitu tuh gampang sebenarnya. Tinggal tinggal membiasakan diri. Ya baik. Kita mau baca ayat atau sudah cukup? Cukup kali Pak. Mungkin cukup kan? dulu Pak. Cukup. Udah panas ngebul ya. Panas. Banyak Ustaz. Yang penting istiqomah mustaqim. Yang penting istiqomah. Ya, istiqomah. Jadi artinya tetap tegak, lurus, konsisten. Gimana Pak? Kalau menurut tadi yang sudah jadi itu dari ya istiqomah itu kan konsisten.
Konsisten. Kalau yang 3 hurufnya kan koma, berdiri. Berdiri. Nah, kalau 4, aqama yuqimu, mendirikan. Seperti yuqimu nasolah, wa aqama sholah, itu kan mendirikan, menegakkan. Menegakkan. Ya, mendirikan atau menegakkan. Ya, kalau mustaqim itu ya orang yang Orangnya. sesuatu yang konsisten. Tapi kalau digabungkan dengan siratal mustaqim ya jalan yang lurus kan. Cuman itu yang diperlukan. Iya. Masya Ini Allah. sebenarnya ya Masya Allah, Masya Allah. konsisten itu ya itu tadi apa namanya? Jalan yang lurus sebenarnya. Konsisten. Ya karena nggak belok-belok, makanya kan ketika Al-Fatihah itu menjelaskan ihdinas siratal mustaqim, ditambahi di situ. Siratal mustaqim itu seperti apa? Yaitu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi dan waladhdallin. Nggak nengok kanan, nggak nengok kiri. Kanan kiri. Jadi mustaqim itu ya ghairil maghdubi, bukan yang dimurkai, waladhdallin, dan bukan pula yang sesat. Sesat. Itu namanya. Dalam banget. Ya, jadi itu sebenarnya Fatihah itu intinya itu. Jadi ayat terakhir itu ghairil maghdubi waladhdallin itu menafsirkan siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Jadi siratal mustaqim itu adalah ghairil maghdubi, bukan yang dimurkai, waladhdallin, dan bukan pula yang sesat. Sesat. Oke. Lurus. Lurus. Istiqomah. Oke, silakan kalau begitu silakan doa. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman nuran wa Allahumma zakkirna minhu nasina minhu ma jahilna warzuqna ya Rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.